perlu ada urusan sebentar tadi kan Pak. Habis itu lari dia. Dia larinya kemari. Saya udah tangkap itu. Dia larinya kemari. Enggak apa-apa. Tadi channel Bang Dedru saya ingat kan Bu Safi punya apa? Saya confused tak nampak sikit sangat. Biasa Bu Safi apa? Oh, saya ingat kan Bu sorry saya. Oh, orang yang sama. Juga siaran bersama. Iya. Jadi dua channel itu siaran bersama. Oh iya Bang. Oke Bang. Intinya kami itu bukan saya kalau saya intinya saya beralih ke poinnya kami itu merayakan Paskah karena ada dasarnya, karena ada landasan hukumnya, bukan ada-ada saja. Dari perjanjian lama kisah yang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, itu yang diceritakan Pak Bomom tadi. Itu yang disampaikan Pak Bomom tadi. Dan yang kedua yang dianalogikan, yang diceritakan, dibuat peragaan sama Pak Bomom tadi tentang roti tadi, itu adalah liturgis dari sebuah simbol dari sebuah liturgis keyakinan. Bukan kami ini nak makan daging manusia, tidak. Tapi itulah sebuah simbol dari suatu perjanjian. Biar kau tahu, bukan cuma asal-asal ikut aja, bukan asal, tidak ada landasan hukumnya atau dasarnya, tidak ada dasar dasar teologisnya, begitu. Itu aja dulu Pak Bom. Mau dilanjut yang ini di layar. Itu saya bagikan aja, kalau ada yang bisa baca tuh. Panas. Nggak mau dia baca ini Pak. Oh iya. Bermakna kalau Paskah ni hanya untuk memperingati memperingati kematian dan kebangkitan kan? Kalau di Kristian kan? Betul kan? Bang Nabi dan kebangkitan. Kita memperingati dosa kita ditebus. Poinnya inilah puncak dari seluruh nubuatan tentang penebusan dosa manusia. Puncaknya tentang kasihnya. Sudah, makanya itu sebabnya di Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu sudah dinubuatkan semuanya. Dan inilah puncaknya. Bukan tanpa dasar hukum, bukan tanpa alasan teologis, bukan kutip-kutip dongeng-dongeng cerita-cerita sembarang terus jadi suatu ketetapan, tidak. Bermakna memperingati dosa-dosa. Engkau jangan framing. Ini namanya. Engkau jangan mengada-ada. Engkau jangan potong-potong. Saya cakap sekali lagi dengar baik-baik. Dengar elok-elok. Buka kuping tuh elok-elok. Paskah itu adalah puncak dari peringatan seluruh nubuatan tentang penebusan dosa manusia. Okey, beza. Maksudnya puncak peringatan daripada penebusan dosa manusia. Puncak penebusan dosa. Udah, intinya seperti itu. Kau jangan potong-potong, jangan framing. Jangan putar-putar lagi. Okey. Saya dapat. Gini soalan saya. Itu settle lah buat Paskah tu, nanti saya akan saya mau tanya. Okey, boleh. Pak Bom yang di layar tadi Pak. Ini ada yang unik ini Pak. Memperingati dosa-dosa. Ini tafsir dan berkasir ya. Okey. Scroll lagi Pak. Scroll ke atas Pak. Lagi Pak, lagi sedikit Pak.
lagi Pak, sedikit aja. Nih. Coba siapa yang bisa baca, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman. Ada yang bisa bacakan, Batu bacakan. Ada yang bisa bacakan, Batu bacakan. Oke. Dan ingat ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dalam tanda kurung yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya roh, dalam tanda kurung ciptaan, itu tanda kurung ya, rohku, maka tunduklah kalian kepadanya dengan bersujud. Ini Al-Hijr 28-29. Sudah cukup atau terus Pak? Lagi Pak. Oke, demikian itu karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam AS dengan tangan kekuasaannya dari tanah liat, lalu Allah memberinya bentuk manusia yang sempurna dan meniupkan ke dalam tubuhnya sebagian dari rohnya. Maka Allah memerintahkan kepada semua malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai penghormatan kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua malaikat mendengar dan mentaati perintah itu kecuali iblis. Ini suara apa nih? Suara apa nih? Ketupat suara apa nih? Suara apa nih? Ya, tidak tahu ya siapa itu. Anas ya? Anas kayaknya. Dia kayaknya Anas. Oke Pak. Coba lanjut Pak, lagi Pak. Oke, dalam permulaan tafsir surat Al-Baqarah telah kami terangkan perihal iblis. Apa yang kami tetapkan di sini merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah Adam alaihissalam. Sufyan As-Sauri meriwayatkan dari Tadi ada yang terpenggal Pak. Kepada semua malaikat untuk tadi sudah saya baca. Saya ulangi ya. Pak. Nah. Demikian itu karena ketika Allah SWT menciptakan Adam alaihissalam dengan tangan kekuasaannya dari tanah liat, lalu Allah memberinya bentuk manusia yang sempurna dan meniupkan ke dalam tubuhnya sebagian dari rohnya. Maka Allah memerintahkan kepada manusia, semua malaikat, untuk bersujud kepada Adam sebagai penghormatan kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua malaikat mendengar dan mentaati perintah itu kecuali iblis. Ia tidak mau bersujud. Udah, sampai situ aja Pak. Pertanyaannya, yang harus disembah itu siapa? Kalau secara keimanan. Pak Anas? Halo, Pak Anas? Anas? Lari lagi. Dia lari ya, masih kabur apa masih di dalam dia Pak? Di dalam, tapi nggak dengar dia. Masih. Dia ada mute. Anas, suaramu Anas. Anas sering keluar masuk kayak. Dia kalau sudah tersudut seperti ini, kalau sudah terpojok, dicabutnya handset, dimutnya, dia hilang, pura-pura nggak dengar, padahal dia dengar. Udah, tabiat dia, kelakuannya, karakternya sudah terbaca. Tapi dari teks itu Pak, kalau dibaca, sebenarnya dalam segi keimanan, yang harus disembah itu siapa? Buat kita lah yang di sini, saya bertanya Pak, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di room ini. Ya, jawabannya ada yang punya hak untuk disembah kecuali yang maha kuasa. Tapi di sini Oke. Dah. Kau tadi dengar dibaca Pak. Kau tadi dengar apa yang dibaca Pak Aden? Oke. Apa tuh berkenaan dengan penciptaan Adam kan? Yang dibaca Pak Aden dulu tadi, betul, kau tahu? Dah, dengar kan? Ya, apa soalannya? Di situ pertanyaannya, dalam keimanan semua agama aja lah kita katakan, siapa yang harus disembah? Oke, kalau dalam
patut disembah adalah Tuhan lah, Tuhan. Nah, jadi kenapa di situ Tuhan nyuruh si Adam harus disembah juga? Berarti ini ada siapa yang miss ini? Siapa yang miss ini? Ini yang miss ini siapa? Yang miss ini siapa ini? Ini siapa yang miss? Okey, di situ tulis sembah ke sujud bang? Hah? Sembah sama sujud sama aja lah itu dah. Oh, sama aja. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya Pak Anas itu prostrate. Ya, jadi bukan hanya sujud itu, sujud kalau namanya Prostrate, prostrate sama dengan worship sama. Oh ya, okey. Mungkin dah daripada perbezaan dengan kisah sujud itu sama dengan. Pertanyaannya Okey, baik. Apa soalan? Sebenarnya siapa yang di sini yang miss? Yang jawab jadi miss? Miss tentang apa bang? Adam kah, malaikat kah, iblis kah, atau Allah sendiri? Miss apa bang? Ya yang salah Tidak lah. ada yang gitu. miss. Oh, Siapa yang salah? Tidak ada yang salah bang. Mungkin abang dia yang salah baca. Coba kau baca. Yang harus disembah itu siapa sebenarnya? Tuhan yang maha. Tuhan kan, pencipta langit dan bumi, sang khalik langit dan bumi. Tapi kenapa disuruh nyembah Adam? Siapa yang salah? Kalau di Secara sini teks sebenarnya ya, secara teks. sujud tu maksud dia berkenaan dengan hormat bang. Sujud hormat saja sebenarnya. Menghormati ciptaan yang sempurna iaitu manusia. Bukan seperti menyembah rukuk apa tu. Bukan dia takbir Datuk Ihram, rukuk. Anas, Anas nggak usah lari-lari. Iya bang. Jangan lari-lari. Sujud itu kalau awak buka di kamus bahasa Melayu sendiri pun itu menyembah. Boleh dikata menyembah. Sudah? Oh. Awak tak usah lari-lari. Awak tak usah lari-lari. Pertanyaannya siapa yang di sini yang salah? Adam kah? Iblis kah? Dia ada salah. Atau Tuhan kah? Abang dia salah. Atau Allah kah? Atau Allah kah? Berdasarkan teks ya. Abang. Saya tidak framing. Saya tidak framing. Abang. Apa? Siapa yang salah di sini? Abang lah salah. Abang salah baca. Enggak. Abang. Siapa yang di sini? Abang yang salah baca. Menurut teks ini siapa yang baca? Coba baca lagi menurut teks ini. Soalan abang patutnya. Ya, soalan abang patutnya ini siapa yang salah. So saya jawab abang lah yang salah. Abang. Iya. Menurut teks ini siapa yang salah? Tak salah abang. Yang Abang yang salah. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Otomatis abang yang Nabi YouTube kan salah yang memerintahkan kan? Yang memerintahkan kan? Ya kan? Kalau saya lebih Siapa jelas namanya? boleh baca di surah Toha. Ya bang. Siapa namanya? Yang memerintahkan. Penat engkau? Hilang ingatan engkau kalau ketemu yang paham kitab kau. Hilang ingatan. Di sini kan malaikat bersujud kepada Adam. Yang memerintahkan siapa, Pak? Pertanyaannya kan itu. Yang memerintahkan supaya bersujud siapa, Pak? Kan itu berdasarkan, kita bicara berdasarkan teks ya, Pak ya. Yang tertulis di sini, Pak ya. Kita agak framing kan, ya kan? Aduh, saya jadi anak SD kembali lagi nih, perlu belajar. Pak Bomom lagi sahur ya? Hah? Pak Bomom lagi sahur ya? Tidak ada yang mau dimakan. Makan kue tadi tinggal dipotong. Aduh, biar aja. Lanjut. Nih ya, saya bacakan ya. Saya bacakan ya, untuk kita semua ya. Apa itu? Pak Omong tadi jawab bang. Jawapan dia tadi puncak segala dosa kan? Diam dulu anak. Saya mau baca. Maka Allah memerintahkan kepada semua malaikat untuk bersujud kepada Maka Allah memerintahkan kepada semua malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai penghormatan kepada keagungan Allah SWT. Yang memerintahkan siapa? Supaya malaikat bersujud. Dan kenapa iblis tidak mau bersujud? Ini yang jadi masalah. Oke. Dan siapa yang memerintahkan? Gini. Oke. Oh, masalah tu pada abang lah yang
Gini bang jawapan dia. Kalau yang merintah tu memang Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kalau tentang iblis tu sama macam manusia kan. Suruh Ya, menyembah kenapa pada dia- Tuhan yang benar, dia tidak menyembah. So dia sama macam iblis. Kenapa iblis Iya, Bang. tidak mau kenapa iblis tidak mau menyembah Adam? Oh ya. Sebab Ini jadi dia pertanyaan. merasa hebat. Sebab dia diciptakan daripada Bukan merasa api. hebat. So kalau manusia Di sini diciptakan tidak. pada Di sini, Ya. di sini sebab dia kita- sombong di bang. sini, Macam manusia lah kan di dunia kan dia sombong kan. So suruh Di menyembah sini pada tidak. Tuhan Allah sini satu-satunya tidak. yang benar. Dia di ingkar sini kita begitu. tidak membaca. So dia sama macam iblis. Di sini kita tidak ada mendapati bahwasanya iblis dikatakan sombong. Tidak, tapi iblis pintar. Iblis yang lebih tahu. Kenapa semua makhluk harus menyembah Tuhan, bukan menyembah manusia? Di sini yang salah siapa? Secara teks ya. Okey okey bang. Nah, kan? Saya teks. Ya bang. Udah kau bawa aja lah, kau renungkan pertanyaan saya ini, kau coba kau tanyakan kepada alim ulama engkau di sana. Wah, itu aja lah pertanyaannya. Dah, titik pertanyaan buat alim ulama semuanya. Okey bang. Ya. Nanti abang balik baca balik. Sujud hormat tu apa bang kalau abang nanti abang balik baca kaji balik mungkin boleh Engkau buka belajar. aja, engkau buka aja kamus mungkin malah dia bahasa mimpi Melayu. ketemu Tuhan ke apa mungkin dia boleh beritahu engkau- abang apa itu tentang. Okey bang. Engkau buka aja kamus bahasa Melayu Malaysia. Engkau buka aja lah. Udah. Salam. Okey bang, kalau orang Jepun bang, kalau orang Jepun tu dia dituduh-tuduh tu apa? Silakan, Kalau silakan. orang Jepun tu Ada kalau yang mau dituduh bicara? masih Bu Dewi, butuh silakan. Salam Pak. apa Oh, feedback? Bu salam Dewi. semuanya. Pak Mordecai. Pak Okey, lanjut. Pak siapa nih? Nabi YouTube. Kak Kalenda. Halo. Semuanya. Apa kabar Ini Bu Pak Dewi dari Bambang? mana sih Bu Dewi ini? Ayo tebak. Dari Amerika kah? Ih, Pak bukan Bambang. sih. Jerman. Bukan Jerman. Dari Belanda. Yang gede-gede kan kayak Pak Bobo. Itu tahu. Sama kayak tetangga aku juga tuh Kalenda. Semuanya gemuk-gemuk yang di dalam sini. Nggak Cuma apa-apa, Rene yang nggak ada. happy. Yang penting happy, yang sehat. Kayaknya Marban sudah tidur ini Marban ini. Marban. Pak Rene mana? Pak Rene. Kamar Pak bang. Rene mana? Rene Pak mana Rene? Pak Rene? Ah, Rene tidur ini Rene. Oh, dia ada Mungkin kan dia masuk dia, Pak. Lagi in the hole. Rene lagi in the hole. Dehoy dia. Silakan Bu Dewi. Tolong kasih titip pesan buat Anas. Aduh, Otak. aduh aku pusing sama panas. Aduh, aku bete banget. Aduh, itu Panas pesannya, kalian Pak tuh. Bobo. Ibu Dewi itu dari Muslim juga itu. Murtadin. Oh iya, aku dari Muslim. Aku dari Muslim, Pak Anas. Oh, Pak Anasnya tidur ya? Oh iya. Okey dari Muslim. Iya. Semoga dulunya diselamatkan Muslim. oleh Tuhan Yesus. Wah, sangat Oh, semoga. aku diselamatkan dan beri kesaksian dikit ya Pak Bomom ya. Ya, boleh. Ya, dulu tuh aku Oh, baik. Muslim, Ya. terus Lanjut. udah gitu. Iya. Aku terima Tuhan itu karena Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang memperlihatkan dirinya gitu. Dulu tuh aku sama kayak Pak Anas. Aduh, ini banget nggak istilahnya dibilangnya kepala batu ya. Nggak pokoknya berpikir Islam itu yang paling sempurna, nggak ada agama-agama lain. Ternyata pas sudah mengenal Tuhan dan udah gitu juga langsung Tuhan sendiri yang datang sama aku langsung wah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ternyata Tuhan aku tuh Tuhan Yesus ternyata. The best. Banyak banget ininya, kemujizatannya tuh banyak sekali. Amin. Iya betul Kalenda. Gitu jadinya Pak Anas. Jadi jangan kepala batu lah Pak Anas, capek. Itu aja.
Oh iya iya. Jadi Mungkin tanya kalau balik lagi saya- begitu. saya- Tanya balik lagi. kalau saya apa, di tempat saya ni jarang jumpa orang apa, feedback ngomong apa feedback. Coba Ibu Dewi cabut headset dulu baru lagi balik. Okey nggak okey. pakai Kalau tempat handset. saya kan Aku nggak pakai handset. oh ya. Kayak gini, kalau tempat saya kan jarang jumpa. Sekarang Oh ya, kayak gini. Kalau tempat saya kan jarang jumpa orang murtad kan. Cuma kalau di sana mungkin famous lah kalau cuma kalau saya kaji kan sebab-sebab murtad tu kenapa Bu? Kalau dulu adakah kalau pernah saya kaji kan mungkin dia gagal dalam bercinta ataupun diceraikan suami ataupun gimana ataupun ada masalah apa kalau masa muslim dulu. Nggak ada. Nggak ada gitu. Jadi gini Pak Anas. Karena mau murtad bukan celana, Anas. Enggak sama sekali panas. Aku tuh keluarga aku tuh happy. Pernikahanku tuh happy gitu. Jadi itu secara tiba-tiba aja gitu. Jadi kejadiannya itu Tuhan langsung yang datang gitu. Awalnya itu ini singkat aja. Jadi awalnya itu benar-benar datang gitu. Malaikat dulu yang datang gitu, malaikat satu malaikat, terus yang keduanya satu lagi yang kata guru saya itu malaikat yang datang pertama tuh malaikat Michael, yang keduanya itu malaikat Gabriel, terus yang ketiganya baru Tuhan Yesus sendiri yang datang. Yang saya lihat saya nggak bisa lihat mukanya, jadi dia hanya ulurkan tangannya ke saya gitu. Itu Oh iya iya. saya nggak bisa Maksud lihat, malaikat tapi dengan Tuhan. malaikat dulu yang datang dia bawa pedang. Jadi cahayanya tuh hijau biru. Malaikat dulu Macam yang mana rupa datang. malaikat tu? Macam mana? Maksudnya? Rupa wajah dia macam mana malaikat tu? Ada tangan ke apa? Ada. Wah, dia ada tangannya, dia tinggi besar. Udah gitu dia pakai bawa pedang, warna pedang itu cahayanya biru. Itu kata guru saya itu malaikat Michael. Dia dalam mimpi ke apa Bu? Dia ada nyata ke? Bukan di dalam mimpi, jadi di dalam meditasi. Oh ya. Meditasi. Jadi meditasi saya suka meditasi. Jadi waktu itu saya ada pembelajaran ada grup lah pembelajaran gitu. Jadi kita sama-sama meditasi. Jadi pas meditasi itu saya mendapat penglihatan itu seperti benar-benar nyata. Satu malaikat datang itu dari atas, jadi dia nggak langsung datang gini, dia dari atas turun ke bawah itu dengan pedang. Nah itu sinarnya itu biru gitu. Nah dia naik lagi, terus ke bawah turun lagi ke bawah itu dia putih gitu. Dia nggak bawa pedang. Ya, jadi dia cuma datang aja, tapi dengan sayap ya, pakai sayap. Sayapnya tuh malaikat pertama sayapnya gede banget, yang malaikat kedua tuh nggak terlalu besar. Jadi pas ketiganya baru Tuhan Yesus sendiri yang datang. Dia turun dari atas ke bawah gitu, terus kasih tangan ke aku gitu. Jadi akhirnya aku pikir ini mau ngapain gitu. Akhirnya aku kasih tanganku ke tangannya itu Tuhan Yesus itu sendiri. Terus secara tiba-tiba gitu, jadi hatiku tenang, damai banget. Nah setelah itu baru dia naik ke atas gitu, ke atas. Nah itu. Nah dari situ aku langsung mempelajari Al-Quran. Dari mempelajari Al-Quran, pelajari juga hadis-hadisnya yang pokoknya yang enggak ini deh, garis besarnya. Terus akhirnya pelajari Alkitab gitu. Berarti selepas jumpa Tuhan Yesus ikut bentar dulu Anas. Yesus baru belajar. Bentar dulu Anas. Ibu dulu ikut kajian tauhid. Aduh, saya lupa namanya itu. Oh enggak, saya enggak ikut kajian, enggak ikut kajian. Jadi gini, saya itu di Jerman
ini jadi ada pembelajaran, bukannya pembelajaran apa ya, saya masase terapi masas gitu, terapoid ya, apa ya, masase ya, oke, istilahnya tukang pijit lah gitu. Tapi ininya enggak Mases, ya, mases. ya massage, tapi larinya ke fisioterapi ya gitu. Nah itu jadi kita ada pembelajaran. Jadi mungkin yoga, mungkin seperti yoga. Jadi semua pembelajaran kita harus belajar gitu. Maksudnya belajar ya, untuk mencari sertifikat itu kita harus belajar gitu. Nah akhirnya ya saya belajar itu. Akhirnya kita sama-sama meditasi gitu. Nah meditasi ya itu yang saya dapatkan gitu. Akhirnya saya masa jumpa Tuhan tu, confirm ke Tuhan ataupun jin? Bu, itu yang mulai belajarnya dasarnya mulai dari kaji diri sama kaji Asmaul Husna ya? Oh enggak, sama sekali enggak. Soalnya di Jerman kan di Jerman tuh enggak ada yang kayak gitu-gitu, enggak ada. Jadi cuma pure meditasi. Jadi kebetulan kan teman-temanku ada 2 orang teman satu kelas itu, mereka punya masalah. Jadi akhirnya kita break, yuk kita untuk ini supaya bantu dia supaya paling tidak tuh agak sedikit tenang gitu. Jadi dengan meditasi gitu. Akhirnya kita sama-sama meditasi gitu. Jadi akhirnya ya itu yang saya dapatkan, penglihatan yang benar-benar kayak ini ya, kayak video lah gitu ya. Benar-benar kayak nyata gitu ya, itu seperti itu gitu. Makanya saya tanya sama guru saya gitu. Itu apa ya, karena dia tanya itu apa gitu. Terus dia bilang karena guru saya itu dia Protestan gitu. Terus dia bilang yang datang itu yang awal itu malaikat Michael gitu. Kalau yang kedua itu malaikat Gabriel, terus malaikat ya kalau yang ketiga itu Tuhan Yesus. Nah, saya sendiri kan kaget gitu. Ya akhirnya ya saya belajar gitu. Nah, baru deh awalnya tuh waktunya itu hampir 1,5 tahun. Itu saya nggak percaya gitu. Saya pikir itu cuma halusinasi gitu. Nah, ternyata Tuhan tuh kasih jalan. Akhirnya saya di Facebook itu tiba-tiba tuh kayak bukan ngikutin, tapi ada di wall-nya saya tuh mengenai Islam dan Kristen gitu. Jadi saya baca, yang saya nggak terima itu ya cuman itu aja, Nabi Muhammad itu mengawini anak kecil Aisyah gitu. 6 tahun. Nah, ya 6 tahun terus tapi digaulinnya 9 tahun. Aku itu nggak percaya. Terus akhirnya aku lihat di riwayat Aisyah. Terus aku baca riwayat Aisyah, ternyata itu benar gitu. Dia masih main boneka kayak gitu deh dia ininya gitu. Itu aku langsung nggak terima di situ. Nggak mungkin. Terus akhirnya aku banyak belajar lagi, baca lagi gitu. Bermakna semasa sebelum masa sekolah dulu ibu tak belajar tentang itu? Oh, waktu Ya, saya Nabi masih sekolah Muhammad, dulu sekolah saya agama Islam loh. Dulu SMA saya Muhammadiyah. Nah, itu kita belajar juga ke Muhammadiyahan, terus belajar juga bahasa Arab gitu. Nah, itu kita waktu aku masih kecil juga belajar ngaji juga, itu nggak pernah diajarkan kalau Nabi Muhammad itu mengawini Aisyah yang umurnya 6 tahun. Itu baru saya kaget baru sekarang ini. Tak diajar tentang hadis. Kenapa Pak Anas? Hadis tentang Nabi Muhammad menikahi tentang Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah belajar tentang itu. Tidak, dari kecil kita cuma didoktrin kalau misalnya agama kita yang paling benar di sisi Allah waktu itu ya, waktu masih kecil gitu. Jadi yang ibu katakan di private Bu. Linknya saya beri Bu. Di private linknya saya beri Bu. Oh ya, kalau dalam Islam tu ibu, kalau syarat sah nikah kanak-kanak tu gimana Bu? Aduh,
kalau syarat syah nikah saya nggak ngerti ya kalau karena waktu masih kecil itu saya belajar nggak begitu. Kita cuma didoktrin kayak gini ya Pak Anas. Saya tuh dulu waktu masih kecil tuh ngaji itu harus. Nah ngaji itu kita cuma alif bata gitu, tapi nggak dikasih tahu artinya gitu. Jadi kita hanya kalau misalnya tanya ini artinya apa, ya kamu belajar gitu. Sedangkan waktu masih SD, waktu masih SMP, gimana mau belajar gitu? Pelajaran sekolah aja udah bikin puyeng, mau belajar lagi gitu. Dulu ya aku ya. Nah itu jadi selama akhirnya berpikir gitu, sholat dengan bacaan Al-Fatihah atau yang lain-lainnya gitu, itu saya sendiri nggak tahu apa artinya. Kalau tanya sama ustadznya, nggak, kamu ini aja gitu. Tapi ibu belajar di pesantren Muhammadiyah kan? Saya nggak belajar pesantren. Kalau di Indonesia itu ada namanya SMA itu ada namanya Muhammadiyah, itu bukan pesantren. Tadi ibu ada sentuh tentang Muhammadiyah. Maksudnya? Kan? Bermaksud tentang Muhammadiyah tu, ibu belajar di Muhammadiyah ke ataupun di mana? Ada namanya di itu namanya sekolah. Itu namanya sekolah umum. Ya, sekolah umum namanya Muhammadiyah, tapi itu sekolah umum itu berbasis Islam gitu loh Pak. Bukan pesantren. Bukan sekolah agama. Berbasis agama gitu, tapi umum gitu loh. Bentar Bu, saya jelas sedikit. Ya jelaskan aja sama Ucup, dia nggak ngerti tuh. Panas, Muhammadiyah itu salah satu aliran dalam Islam di Indonesia, dan mereka mempunyai sekolah yang berbasis umum, tapi landasannya tetap pengajaran Islam, gitu ya. Nggak usah muter-muter lagi. Anas sama bisa untuk muter-muter Pak Nabi itu. Nah, dia harus diituin Bu. Karakter dia saya udah. Kalau saya tahu tentang Muhammadiyah ni adalah satu organisasi kan, suatu yang garis keras kan kalau tentang Muhammadiyah. Kau jangan framing di sini. Sebut. Kalau itu saya nggak ngerti Pak Anas, karena dulu tuh ya kita tuh masih dulu beda ya sama yang sekarang ya. Kalau dulu tuh masih ada toleransi sama yang di sekolah kita dulu itu. Tentang Tunggu dulu Panas. Nabi Tunggu Muhammad Panas, nggak usah tentang hadis menikahi dulu deh. Siti Aisyah, tentang hadis itu tidak diterangkan ketika sekolah dulu. Saya rasa itu masalah juga lah, saya rasa. Dibukakan aja Pak yang di private yang saya kirim Pak. Linknya Pak. Kalau boleh Pak. Biar Ibu Lenda pun tahu, dan semua pun tahu yang di live chat pun juga tahu. Oh ya, suara saya di sini kan Pak. Nggak bisa dibuka. Oh oke Pak, nggak apa-apa Pak. Tapi untuk saya sendiri, untuk pribadi saya sendiri, untuk kalau misalnya coba kamu ini kayak dites gitu, saya sih udah nggak peduli lagi ya gitu. Udah bukan agama saya, itu bukan urusan lagi, dan saya nggak peduli masa bodoh, karena saya sudah mendapatkan Tuhan saya yang maksudnya buat saya tuh kehidupan saya tuh udah berubah gitu. Jadi saya nggak peduli gitu, orang mau ngomong apa masa bodoh gitu. Kalau buat saya ya, jadi mau suruh ngeliatin hadisnya apa, itu cari aja sendiri gitu. Ya, betul. Kalau tentang hadis itu kan memang di masa sekolah sudah dipelajari kan, masa tidak faham tentang syarat mereka. Saya udah nggak mau tahu Pak Anas, saya udah nggak mau tahu. Jadi baik. Oke. Saya tidak mailing itu saya beri
yang saya beri tadi itu menceritakan juga Aisyah itu sudah dibawa lagi perang Tabuk ya, dan ada ketemu mereka dan lain-lain sebagainya. Aduh, malu saya cerita. Oh ya betul. Kalau tentang hadis tu perlu kita pelajari betul-betul. Oke. So zaman sekarang ni banyak kan yang betul pun jadi salah, yang salah pun jadi betul kan. So saya sudah ajar tentang cara-cara membaca hadis. So tentang riwayat ketika itu zaman itu kan. So perbezaan kanak-kanak ketika itu kan berbeza dengan zaman sekarang kan, ada sekolah SMP, SMA dan sebagainya. Kalau masa itu kanak-kanak sudah boleh berumah tangga kan. So kena perbezaan zaman sebenarnya. Jadi kalau orang yang pintar boleh memahami tentang hadis. Ya bang. Begini Anas, satu pertanyaan sederhana buat kamu. Tadi Ibu 6 tahun Bu ya, ya Bu Lenda ya, Bu Lenda kan tahu 6 tahun ya, umur 6 tahun tuh kan. Yang jadi pertanyaannya begini Bu, itu pakai hitungan tahun apa? Tahun Masehi kah atau tahun Hijriah? Kalau tahun ikut hitungan tahun Hijriah, jangan itu kacau dia tuh. Baru lepas Itulah tentang tunggu Anas. Itu baru lepas dari namanya bayi 5 tahun, baru lepas dari 5 tahun kalau pakai hukum Hijriah. Karena Masehi kan 12 bulan, Hijriah kan 11 bulan. Hitung aja sendiri. Ambil kalkulator, hitung sendiri, udah. Ya begini, kalau tentang itu kan di zaman itu kan Islam tidak menetapkan di Al-Quran umur. Cukup umur perempuan kan, tahu kan tentang perempuan kan, bila cukup umur datang haid tu bila kan berbeza-beza daripada pribadi seseorang kan, berbeza-beza kan. Saya kasih saran. Ketika 6 tahun waktu menggauli tu bila tu perlu kita pelajari betul. Kalau dalam muslimah Islam muslimah pun sebenarnya Anas, tapi kalau muslimah tidak mempelajari tentang hadis, ramai yang murtad. So saya kaji ada yang jenis diceraikan suami dan sebagainya, itu saya bertanya tadi kan. So memang dalam Islam ni susah kalau nak memahami, kalau tidak mempelajari sesuatu tu akan terjadi kepada seseorang yang tidak mempelajari mendalami tentang Islam. Ya. Saya beri peringatan kamu. Kalau ada saya atau ada teman-teman yang lain, kamu nggak usah terlalu buka mulut. Kacau. Pak Dadru baru bahas kemarin di channel dia, orang wanita perempuan yang belum haid diceraikan. Betul nggak Pak Dadru? Ini masih ada orangnya. Kamu hati-hati. Betul. Kalau ada itu sebab kalau tentang Islam perlu bertanya kepada Islam dengan berbahas sesama Kristian saja kalau tak faham kan. So macam saya Muslim perlu menjelaskan saya yang kapasitas menjelaskan Al-Quran. So sebab kalau tentang mempelajari Islam perlulah kepada sumber Islam. Macam saya mempelajari Kristian pada sumber Kristian. Itu maksud saya. Kalau kita membahas Al-Quran sesama Kristian, saya rasa kita akan sesatnya sebenarnya. Semoga semakin kamu buka mulut, semakin kami telanjangi. Tidak. Semakin dibuka Islam. So saya nak bertanya tentang Islam kan. So insyaAllah Islam tu semakin berbondong-bondong sebenarnya akan masuk Islam. Sampai gereja pun dimualafkan. Itu kita kena. Islam tu di akhir zaman gitulah. Sampai gereja pun dimualafkan. Salah ini itu sudah menunjukkan jelas sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan Nabi Isa akan turun dan akan mematahkan salib dan membunuh babi. Itu memang penting. Itu jelas sabda Nabi itu jelas. Dia akan turun mematahkan salib dan membunuh babi. Itu memang jelas tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So gereja akan diambil oleh itu. Gereja pun akan dimualafkan. Okey, lanjut. Kamu udah panik. Aneh aja gitu babi Saya diciptain teringat terus tentang udahnya dibunuh. hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Isa akan turun. So mematahkan salib. So baru-baru ni kan ada sudah terbukti kan. Dimualafkan di kitab gereja Anas. dimualafkan. Anas. Di mana di kitabmu ada gereja dimualafkan? Mana di gereja?
Di ayat berapa itu saya ingin belajar? 20.000 juta tahun, Pak. 20.000 juta tahun nggak akan ada itu, Pak, dalilnya, Pak. Maksudnya tentang hadis Rasulullah SAW, tanda-tanda awal sudah ditunjukkan. Tentang patahnya salib kan, itu sudah diberi keyakinan kepada kami. Anas. Kalau orang tidak berfikir Anas. dan tidak berakal, saya tak tahulah Isa mereka turun terus bunuh dalam babi. kesesatan. Nah. Yo, Kasih tahu Isa yang tukang berak celana di sekolah saya. Isa itu baru bunuh babi mungkin 1 ekor 2 ekor. Akan Pak Bom ini kami orang Toraja sudah tikam babi ribuan ekor. Saya dulu tukang tikam babi.